A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala sahibuz zubat wa man yurid minha nikaha nadhara wajhan wa kaffan batinan wa zahira. Adapun orang yang hendak menikahi seorang wanita, maka boleh baginya melihat wajahnya, telapak tangannya, baik dalamnya telapak tangan ataupun punggung telapak tangan. Jadi melihat itu hukumnya sunnat. Bisa gara-gara pandangan itu lalu dapat berkah, sehingga perkawinan yang akan dijalani itu bagus. Walaupun sudah kenal dengan wanitanya, tetap sunat melihat. Nah, jadi melihat itu kan kalau dianjurkan di agama ada berkahnya. Tapi kita tuh ya ada caranya kan ta'arufan miranya lah. Ta'arufan itu sebenarnya baik, kan baik. Cuma pihak bibiniannya harus siap, lebih siap daripada pihak lakiannya. Kan ta'arufan itu kan resepnya orang tuanya, prinsipnya jadi kada jadi itu ada pasti loh kan, ada pasti jadi atau kada jadi kada pasti. Berarti kan pihak lakiannya bibiniannya harus siap menghadapi keputusan ketika misalkan lakiannya ketujuh, biniannya kada kawa aja biniannya loh kan, biniannya kada cocok, jangan kada pas lawan yang diinginkan. Atau sebaliknya, nah biniannya ketujuh, lakiannya kada. Nah ini kasihan pembiniannya lah, maka sudah nang dah kan ibunya tuh siapa sudah face to face nah, Pak. Nah, sudah saling pandang memandang lah, sampai saling lihat wajah, sudah bukan hanya tukar foto tapi sudah saling melihat wajah, lalu lakiannya kada jadi. Nah jadi ta'arufan tuh harus siap lah. Bila ada orang beli ta'arufan, siapakan dulu mun seandainya kada jadi, harus mantapkan hati berdahulu. Yang mengharap macam kejadian jangan yang mengharap berdahulu loh kan, karena bisa saja melihat itu lalu kada cocok hatinya. Nah itu jadi mungkin kalau bijaksananya lelakian itu jangan melihat bibinian tanpa sepengetahuan bibinian, pada lelakian itu mencari bini, ya kan, melihat biniannya, metihi gawe binian itu himbatai metihi mencari bini bang, dapat pahala sunat. Tapi inya memang sudah sih ya, amun kantong masih kosong bapak mencari bini, ini main-main ngarannya. Lakiannya sudah siap dah, ada bejujurannya di kampung situ siapa siap dah lewat banggar. Nah dah tanunya. Langsung datang kepada bininya. Nah itu jadi ya bininya semacam tuh salting bininya pak anak biniannya salting lagi. Apa itu terus je lakiannya kada begidip-gidip je, ada kalain di pandangan matanya, oh soalnya orang cari bini sekalinya. Nah itulah. Nah jadi wajahnya walaupun biniannya ada hakon di itihi lakiannya lah, nah, marang-marangot bini di lakiannya itu tetap lakian dapat pahala sunatnya asal bujur adalah. Nah
atau lakinya ya lakinya busnya aku ini karena maiti biniannya aku hendak pas biniannya kada hendak. Nah ya atok loh nih aku patah hati gara-gara meli. Apa itu tuh? Melihat Kak Ros menerima cintanya Onco Muto. Asal meli itu siapa kah? Ya melihat Kak Ros menerima cintanya Onco Muto. Nah, rupanya si atau udah bersaing lah Onco. Onco Muto. Muto nang pewarong dah. Padahal si atau udah lang kok dah apa ngarai itu jurang tuh apa nih apa jurang tuh ngarannya di marayu-rayu lawan Kak Ros. Nah, Ros ya kamu tahu apa bedanya kamu dengan kerbau? Hah? Ya Kak Ros dia tahu tuh apa kalau kerbau itu dia membajak sawah, kalau Ros membajak hati atok. Iya atok ini Tuhan tapi harap begitu lah. Tanya Onco Muto dapatnya beli. Begitulah nasibku ya atok bertepuk sebelah jendela. Berarti saya atok maiti tiga longkang. Nah tadi tarik bininya lah di lakiannya tetap sunat pahalanya anak tetap sunat lakian melihat atau takutan kalau kau tadi bininya kada menerima tadi risiko ada apa? Pokoknya pahala sunat itu muhabinian apa cang dinikahi karena itu diizinkan dari agama. Nah tapi pulang jangan juga maitihi itu sambil bernafsuk. Nah kayak serigala melihat itik angsa. Titikan lior jangan. Ini sekadar hendak mencari cucuk ataukah ada di hati ke panah kan biniannya nih adakah di hati ini getaran-getarannya. Nah itu kan ya ada getar-getar artinya itu bisa ada gelombangnya atau nah. Wajaza lisyahidi au man amala nadhar wajhin au yudawil ilala. Jadi nang boleh dipandang dengan syahwat itu hanyalah istrinya atau budaknya, namun orang lain jangan. Dan boleh bagi saksi melihat atau bagi orang yang berhubungan bisnis untuk melihat wajah wanita yang bukan mahramnya atau juga bagi orang yang mengobati penyakit. Nah 3 macam. Jadi karena jadi saksi bilang mana biniannya saya bitihi ini aja orangnya. Nah setelah melihat saksi melihat kawi binian boleh mereka wajah binian atau taburung orang interaksi jual beli. Nah boleh juga, ini sepanjang ada bersahabat lah. Nah, saudara melihat saja karena kan penting kita tahu kan siapa nama nukari, siapa nama menjuali, nah itu kan. Dia juga atau juga bagi orang yang mengobati penyakit, nah, dokter lampasin boleh melihat pada wajah tanpa syahwat tadi. 3 macam lah. Amun maitihi muha sebagian aja cukup aja dah. Jangan juga sampai nang sanyaannya toh. Nah cuma taborong nih, taborong inya kada buku rudong nah, lihat kan auratnya gitu tong alihnya. Nah. Jadi serta aman daripada fitnah, noneh. Begitu pula orang yang jadi hakim, noneh kalau memandang kepada perempuan apa jadi saksi tadi. Dan seterusnya. Nah itu kan ada suatu hubungan. Nah mun dokter ya pemelang dokter mau obati lawan pasiennya bibinian di mana sakitnya di sini nah borong kan bagian aurat nah, boleh ya mandang di situ tapi jangan terbuka benar di pintangan situ aja nanti kira kau mau obati. Nah ini panang alih lah dokter nih harusnya bibinian itu bermahram. Jadi ruang dokter itu ada orang ketiga harusnya kayak itu jadi mahramnya siapa binian tuh membawa mahram supaya dokter itu kadang ada fitnah nah, itu pak aturannya lah. Walaupun kan mahramnya tuh ada beberapa bujur cuma
artinya melihat nah, interaksinya tuh bila berdua lalu itu kan nyaman orang seudan lah sangkajian nyaman orang itu mengalihnya lah bila soal kamar berduaan tuh. Nyaman hendak mereka yasa punya kan. Jadi boleh nang mahram atau suaminya atau perempuan yang dipercayai. Pokoknya ada orang ketiga adalah nang menghindarkan fitnah tadi. Kemudian syaratnya pulang memang kada ada bibinian nang ahlinya. Ada bibinian nang ahli mau betingin to, diserahkan bibinian pulang. Artinya nang bibinian to sempurna aja Pak bagus semua obati to bibininya lah. Orang aku narakian orang narakian tak bisa nah pulang. Ini kisahnya sama aja pada kawan. Dan pulang ada kelarangan namunnya biniannya mau berarti larang bila karalakian itu murah pulang pertimbangan orang sama aja anunya bayarannya alih toh karalakian tadi atau kebalikannya pulang ibini yang pengobati lelaki yang gering jadi disebutkan di kitab ini memang di masalah ini zaman sekarang banyak orang menganggap enteng jadi terkadang lelakian ubat ke bibinian nona halal nikah anak kebalikannya pulang bibinian yang gering lelakian nama obatin halal nikah adanya bener lah ya tahu barang kita lah tahu di lokal itu hukumnya apalagi kalau sampai menyentuh pada melihatnya hanya boleh apalagi menyentuh kepada bagian-bagian itu kecuali kan bisa kada harus disentuh untuk memastikan penyakitnya atau lain pulang ini kan yang kawah aja atau kada disentuh kemudian aw yashtariha qadra hajatin nazar wa in najid unsa fala yarazzakar atau boleh juga bagi yang hendak membeli budak perempuan untuk melihat sekadar hajatnya saja ketika calon budak anak di kota Karine. Adapun masalah dokter laki jika ia mendapati seorang wanita yang dapat membantunya maka hendaknya dokter lelaki tersebut jangan melihat. Jadi diserahkan naik kepada nang asistennya bibinian tadi untuk mengetahui atau memantau nih nang kawa dipercaya pemantauannya. Jadi budak anak itu kali tadi itu boleh dilihat kecuali pusat sampai buah lintohot. Nah, dia lain pada itu boleh melihat orang anak budak tadi, budak perempuan. Jadi tadi si dokter bila ada haja bibinian nang kawa jadi asistennya akan mengitihi lawan pasien bibinian bagus dah kawa diandalkan maka kada boleh lagi dokter itu mengitihi kepada perempuan di bintangan penyakitnya tadi karena sudah terdapatkan yang diinginkan. Wala yasihul aqdu illa biwali wa syahidaini syartu islamun jali. Kembali kepada akad nikah. Akad nikah tidak sah kecuali dengan wali. Jadi walinya itu harus mengucapkan akad itu ada langsung walinya mewakilakan. Jadi harus wali ini. Jadi wali ini kan seolahnya nama menguasai lam bibinian toh inya menyerahkan kelelakiannya. Nah, ya bahasa kasarnya itu kan ini nah punko ujulong ka ikam pakai hasalawasan pakai seumur hidup itu bahasa kasarnya amunnya binenya userahkan diriku kepadamu seumur hidup awak karena inya dimiliki oleh walinya awaknya bibini itu awak perempuan itu dimiliki oleh walinya ada kawainya menyerahkan dirinya sendiri kepada laki-laki orang terdampar pakai apa aja orang terdampar orang pesawat orangnya tahun 150 pesawat pas pesawatnya gugur di tengah hutan di hutan apa ngarannya saya nang selamat berdua aja
lalaki lebih bini na salamat. Ayah pak saling mencintai. Ada lagi bang yang lain, pokoknya di hutan nih paling muas ikan tupangan aja. Ya tahu itu kan yang lain macam-macam binatang, macam ini lain kan. Seekong ini aja manusia ada lawan jenis. Maka hutannya ada debel internet, jauh daripada apa atau ngarannya itu, ya jauh pada alat-alat canggih lah. Nah terdampar, udahlah kawinnya berdua tah. Nah siapa mau nikahkan? Boleh lah nikah seorang lah. Pernikahan darurat lah. Pernikahan darurat itu artinya bila sudah ketemuan kepada orang yang berhak kalau menikahkan, ya nikah biasa. Nah, itu orang terdampar. Apakah akad kita? Aku nikahkan diri gue deh kepadamu. Itu aja kira-kira. Jadi kada sah akad nikah kecuali pakai walinya yang berkuasa atas perempuan itu, dan 2 orang saksi pulangan. Dia mau wali tunggal menikahkan, saksinya ada kewajua, harus ada 2 orang saksi. Nah saksi ini hati-hati, saksi itu harus adil. Bila saksinya kada adil, kada sah pernikahannya, walaupun bujur nikahnya, tapi namanya saksi adil. Apa saksi nak ada adil toh? Yang paling mudah adalah mengetahui saksi nak ada adil toh, saksinya sumbahyangnya balang kambingan. Ya usah balang kambingan, sekali aja sudah meninggalkan sholat, saksi itu sudah ada adil lagi. Nah hati-hati toh, barang aja siapa aja secara laki mau pulakan nikah kantor kantor. Siapa kajaran lelakian aja soal saksi aja. Itu membarang itu. Cari orang nang bujur melaksanakan agama lo nang utulah ukurnya pernyataan sembahyangnya lo. Makanya orang yang bernikahan itu bertaubat supaya saksinya nih jadi adil. Seandainya kan ada kesalahannya, dengan bertaubat dengan istighfar toh, lalu Allah Ta'ala kembalikan dia menjadi adil harapannya supaya sah. Amun bernikahan di rumah diundang pulang orang, malam Jumat pulang, banyak saksinya, lakian binian viral langsung di TikTok. Biar lo saksinya banyak aja, saksinya aja. Cuma kada di lab kurang lah, atau akad nikahnya kada di lab kurang aja. Banyak lo saksinya. Nah kan biasanya orang adil atau nggak saksinya tuh banyak. Anjir bila tak kumpul 40 aja orang saikong wali. Nah dapat 80 ikong wali. Nah ada di bawah undangan di tangan orang. Undangan itu banyaknya lo kan. Jadi jangan merasa lebih hebat pada orang lain lo kan. Viral beribu-ribu penontonnya lo kan. Bingung netizen lo kan. Kenapa jadi banyaknya penontonnya. Itu macam rekor. Amuntai berduka aja, banyak pemuda yang patah hati. Nah. Bujur, pemuda patah hati bujur. Kenapa? Nya ada kawin, yalah. Kan pemuda nak kawin, ada kawin, jujurannya larang. Patah hati pemuda loh kan? Ada salah ada beritanya gitu. Ada orang nuruti. Itu hebatnya loh kan? Banyak saksinya gitu menikah. Jadi kisah orang nikah di rumah itu orang mencari supaya banyak saksinya. Gimana tercatat berdua, tapi yang hadir itu saksi berarti. Adapun syaratnya wali, adapun syaratnya wali dan saksi itu harus Islam. Kalau Islam harus jadi saksi dah, kalau jadi wali pasti cari wali yang lain. Dan kada kawa juga nang jadi wali itu bibinian mama ini jadi wali kada kawa.
Wali itu karena dari lalakian, nah abah, kai, karena asanak, nah, paman, kamanakan, bisa juga saupo, bisa juga. Ada juga inya jadi wali, inya jadi lakiannya. Nah, kira saupo, saupo, kami saupo, soalnya nang binenya ini dari lagi abah meninggal dah, asanak meninggal, paman meninggal, terus inya jadi wali, inya jadi lakiannya. Nah, kayak apa namanya tak ada masalahnya kamu. Ingat aku kisahnya tuh. Nah, saupo, ngabini, soalnya binenya ini habis dia juga walinya, inya seorang jadi wali aturannya. Nah, kayak apa karena ada tuh caranya tuh, nikahkannya tuh. Seorang jadi wali, seorang jadi lakiannya. Saya putus sah lah, nah, nikah. Ada kisahnya tuh, ingat aku lah. Tapi sudah tak kantor kuat atau pahit anu deh orang deh. Pecah ada masalah ini kan orang ada aja anu deh. Sinang pembukuannya. Nah maka si saksi itu kayak apa? Saksi itu paham lawan bahasa orang pernikahan tadi. Nah, mendengar aja jika ada paham, nah, saya kok nggak ada paham, ada sah. Nah, itu saksinya tuh, orang pakai bahasa Inggris, ada paham saksi, bahwa harus dipahami oleh saksi. Beda dengan mengizinkannya si perempuan, itu ada apa? Ada paham ada apa? Nah, biniannya boleh. Lalu ini akan bapak bawali kepada si naib. Nah, itu kan sahibul wilayahnya nah. Bininya boleh mualaf. Dapat boleh mualaf. Lalu ini menyerahkan dirinya untuk dinikahkan tuh pakai bahasa Inggris misalnya lah. Ada nasi anu ada paham. Si anunya ada paham si lain kata-katanya kamu paham deh. Nah, itu ada apa aja ada paham. Tapi lain mah kan bujur sudah kata-katanya gitu aja lah. Penting dengarnya ucapan orang menyerahkan tadi. Jadi harus jelas Islamnya lah, makanya KTP-nya kan lihat orang, KTP-nya kan jelas agamanya nak ada. La fi wali zaujatin dimiyah wasturitat takhlifu wal hurriyah. Kemudian kecuali dalam masalah wali mempelai wanita yang kafir dhimmi sedangkan mempelai lelakinya muslim, dan juga disyaratkan bagi saksi dan wali itu harus mukallaf merdeka. Semuanya bilang dukuratun adalatun fil ilani la sayyidun Dzukuratun adalatun fil i'lan la sayyidun di amatin wa sultan. Lelaki, jadi wali saksi itu lelaki, saksi dan wali itu lelaki, mukallaf merdeka lelaki dan adil secara lahiriah kecuali majikan ketika menikahkan budak wanita. Nah, kecuali majikan ketika menikahkan budak wanita, nah, maka majikannya itu kawai budak si majikannya itu apa? Binian lah. Dan pemerintah ketika menjadi wali bagi seorang wanita yang tidak memiliki wali. Nah, kita baca keterangannya. Jadi wali perempuan yang kafir dhimmi kalau kisah inilah Islam, lakiannya Islam, bininya kafir kitabi. Nah, itu kan sah. Kafir kitabi itu agamanya agama Yahudi seperti ajaran Nabi Musa, tidak berubah. Itu boleh lakiannya Islam, bininya umat ajaran agamanya agama umat Nabi Musa, bujurlah samalah ajaran Nabi Musa. Atau biniannya Kristen sesuai ajaran Nabi Isa, itu hanya kafir kitabi, itu sah. Lakian atau kawinan binian, tapi dibalik jangan, dibalik tidak boleh
lakiannya kafir kitabi bini Islam harus sah. Ini seorang kawin beda agama lah menurut Islam. Nah Indonesia ini kayak apa aja? Nah kalau Indonesia ini Kristen, Indonesia ini lain Kristen sebenarnya ajaran Nabi Isa. Jadi Kristen Indonesia ini gak ada sah, akhirnya Islam bininya Kristen yang di Indonesia ini gak ada sah. Karena agamanya telah berubah dari ajaran Nabi Isa. Nah kalau masalah hukum negara itu yang pulanglah gitu hukum agama. Dan disyaratkan mukallaf tadilah orang jadi wali jadi saksi tadi. Ya sudah sampai berakal mau gila dah kawata. Balik berakal. Jadi kalau misalnya masih kakanak ada kawa jadi wali. Walaupun memang ciornya inya kanak. Begitu pula orang gila kawa jadi wali. Dan merdeka. Nah, mutabung kata jadi budak ada kawa jadi wali. Kemudian ada laki tadi, pimpinan kadang kawa jadi wali atau bincong deh, bincir asli. Kemudian lagi walinya itu memang adil secara lahiriahnya. Nah, maka wali dua saksi itu secara lahiriah terlihat adil sudah cukup. Walaupun secara batinnya kada adilnya kan, tapi orang sudah melihat lahiriahnya adil, ya dah cukup. Ini bisa aja kan tampilannya bagus lah, padahal dalamnya kan kada bagus. Nah, jadi secara lahiriah dia tuh adil, tapi kalau sabujurannya orang tuh kada adil. Nah itu kada apa aja presiden. Artinya maitihi nak dalam pengalih kita jadinya. Malahan wah ini pula ada orang ulama yang akhirin ini membolehkan menikahkan orang fasik. Nah, kalau saksi kita masih kau baca cari amun wali kabelah. Taburung abahnya gitu, mana? Kan, abahnya benar sambayang belum belang kambingan. Hendak memilih lain ya cantol deh. Nah, aku lagi ke lain. Itu pandai pampungasnya di dunia ini deh. Nah, bila kada kasih itu kawin, anu gila kan lakiannya. Ada abahnya, sambayang belang kambingan. Nah, lalu ada kawalnya, biar lagi, walaupun abahnya itu fasik, sah nikahnya. Darurat sudah ngarannya. Mapang si Tuan Hakim ini bisa-bisa ya kan manuela memimpin suruh istighfar, bertaubat, you know, kan. Ada awalnya atau orang fasik boleh menikahkan. Ada kawal lagi. Atawa pulang tabulujur. Oh, no. Apa patuanannya tuh ada adil kan, wali patuanannya si budak nama nikah budak ini ada adilnya. Pokoknya tadi apa deh si fasik nih atau raja. Nah raja wali sultan ini nak kayak hubungan kantor tuh. Nah punya bukan kantor tuh bila ada kan orang bernikah tuh kan bisa wali lah bukan kantor tuh menikahkan. Nah contohnya maaf contohnya ada yang apik buahnya itulah, buahnya itu apik ada, ini maaf lah. Nah, itu aja kisahnya. Jadi kayak ini, orang hendak menikahkan anak. Pak, sampean nikahkan anak berapa nih? Binian, anak berapa? Anak pertama. Ya. Tolong lihat surat anunya kartu keluarga, cek kartu keluarga. Pian surat nikah mana? Orang tuanya surat nikah dicari. Pian nikah tanggal berapa? Tanggal sano. Atau keluarga anak pian lahir bulan no. Hitung orang Pak. Mulai nikah sampai melahirkan anak pertama berapa bulan? Ternyata 5 bulan setengah. Nah, Pak, pian nikah tanggal sano. Anak pian lahir tanggal sano. Ini 5 bulan setengah atau kurang pada 6 bulan. Lahir anak pian kayak kisahnya nih. Berbeda apa ya dapat juga misalnya lah biar buahnya pian demi masa depan anak pian berbeda pian pak saya berbeda GBHN tahu GBHN gawi badahulu hanya nikah. Nah kecelakaan saya kawin tapi kawinnya sudah jol. Nah, ada bincol, jadi kawin ini lambat pulang menikahinya toh.
kurang beda 6 bulan lahir, berarti waktu pengantinan gendut sudahlah. Tapi pintar paman kopi parut teh, ada menyangka orang. Nah, kurang beda 6 bulan lahir, maka anak pian nang bibi ini kada kawa pian menikahkan, pian bukan walinya. Memang secara biologis pian abahnya, tapi secara nasab pian bukan abahnya, pian kada berhak menikahkan. Nah aja sepat aku aja, mun aku ada menikahkan sepat aku aja. Apa kata dunia? Apa kata dunia? Seorang tuh pang menyucol anak kurang beri itu hari supan kah? Uji si Tuhan Kapti Jawa. Uji Pak, uji rubuhan kantor juga kan. Pian pilih Pak. Pian hendak anak pian berzina seumur hidup kah? Anak pian nih pian nikahkan, pian kada sah menikahkan. Inya bahwa hukumnya zina seumur hidup. Atau pian serahkan ke kami menikahkan sah, selamat anak pian seumur hidup. Nah, pahit kada kah? Pahit nih. Nah, anggaran berpacaran tuh kan ada wah ini kaina pacang merasakan akibatnya iyalah. Nah, ada usaha sampai lumbus itu berpacaran biasa kan nasa kadar nang suah pandiran kan ada suah napa kita bikin romantis pisik-pisian. Nah, pisik direkam videonya. Ulah kan lagunya kita bikin romantis. Nah, itu kan simpan di mana kah? Jejak digital. Nah, biar sudah lawas dah. Banyak orangnya bebinan tuh sudah ada mau kayak video itu ada laki. Olah ada menghampas ke HP. Ternyata kau sudah dimiliki oleh orang lain bunuh diriku. Jalakiannya. Nyesal aku. Nyesal apaan? 5 ada anak. Nyesal aja. Kan karena pacaran tuh kan ada karena akibatnya kada weh ini kainah. Nah, panas masih kisahnya nih. Aku aina, punya pampilnya. Allah